Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Mengikuti ingatannya, Fang Yuan membawa Jia Jinseng ke gua di gunung. Keduanya memasuki celah batu, dan jalan menjadi lebih sempit saat penglihatan mereka diwarnai dalam kegelapan. Jia Jinseng menjadi lebih waspada karena dia berada di lingkungan yang tidak dikenal. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih jauh. Saya punya pertanyaan, Jia Fu selalu memperlakukan orang dengan jujur dan ramah dengan reputasi yang baik. Di sisi lain, saya berbohong dan menipu, memaksakan transaksi melalui paksaan. Mengapa kamu memilih untuk berurusan denganku dan bukan dia? Suara Fang Yuan melintas melalui celah batu. Karena kultivasinya terlalu tinggi, jadi jika dia melihat dinding gambar, dia dapat memilih untuk berurusan dengan saya, atau meninggalkan kesepakatan dan hanya memberikan dinding gambar kepada kepala klan Gu Yue. Saya tidak suka memberikan pengambilan keputusan kepada orang lain, lebih jauh lagi saya tidak percaya pada integritas. Yang disebut reputasi bergengsi hanya karena keuntungannya kecil dan tidak dapat menimbulkan keserakahannya. Lebih penting lagi, itu karena posisi Jia Jinseng istimewa, karena kultivasinya lemah dan dia mudah dimanipulasi. Fang Yuan tentu saja tidak akan menyebutkan ini. Hehe, Jia Jinseng tertawa datar, kecurigaannya sebagian besar segera hilang. Kalimat terakhir itu benar-benar bergema di dalam diri saya. Keduanya akhirnya masuk ke dalam gua rahasia. Jia Jinseng langsung melihat dinding gambar, dan tidak bisa menahan tawa keras. Haha, tebakanku benar, kamu tidak berbohong padaku. Fang Yuan berdiri di belakangnya, tertawa ringan, tidak mengatakan apa-apa. Jia Jinseng melihat ke dinding, melihat gambar yang berubah dan permusuhan antara biksu anggur bunga dan pemimpin klan generasi keempat. Dia melihatnya sekali dan mengalihkan pandangannya, menatap Fang Yuan, mengejek, nenek moyang generasi keempat Anda tidak terlihat sekuat itu ya? Fang Yuan menjawab, ini bukan apa-apa. Klan Gu Yue membutuhkan pahlawan, sehingga generasi keempat menjadi pahlawan. Tidak lama kemudian, keluarga Bai membutuhkan sampah tercela, sehingga generasi keempat akan menjadi merosot. Pahlawan, sampah, semua ini hanya pendapat orang. Dikatakan dengan baik. Jia Jinseng tertawa saat dia mengamati gua. Pandangannya tertuju pada mayat biksu anggur bunga, dan dia berhenti sejenak sebelum berkata, sayang sekali, pembangkit tenaga listrik peringkat 5. Kamu mendapat banyak manfaat darinya, ya. Warisan Master Gu peringkat 5 sangat signifikan. Jantung Jia Jinseng berdetak lebih cepat setelah memikirkan hal ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, sebagian besar Gu sudah mati. Aku hanya mendapat cacing minuman keras. Jia Jinseng tidak mempercayainya. Jangan bohong padaku saudaraku, selama kesepakatan ini berjalan, kami kaki tangan, saya tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Katakan padaku dengan jujur, apa yang kamu dapatkan dari ini? Fang Yuan tertawa dingin dan tidak repot-repot menjawabnya. Tanggapan Jia Jinseng diantisipasi, dan ini juga mengapa Fang Yuan memilihnya daripada Jia Fu. Jia Jinseng terus berkata, setidaknya, saya tahu biksu anggur bunga memiliki laba-laba 1000 li Erdwolf. Itu adalah Gu tipe kuda peringkat 5, dengan tubuh besar dan mahir menggali di bawah tanah. Biksu anggur bunga adalah seorang pembudidaya iblis, dan kemampuannya untuk berkeliling bebas sebagian besar disebabkan oleh laba-laba 1000 li. Erdwolf ini, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari para pembudidaya yang benar. Oh, ada yang seperti itu. Fang Yuan mengerutkan kening. Mengenai biksu anggur bunga, dia tidak memiliki banyak informasi. Jia Jinseng dengan puas berkata, saya datang ke desa Anda tahun lalu dan mendengar legenda ini, dan saya merasa itu menarik jadi saya pulang dan menelitinya. Laba-laba 1000 li serigala tanah dan biksu anggur bunga tidak dapat dipisahkan, dan menurut saya, gua ini seharusnya digali oleh laba-laba. Jika tidak, dengan tanah gunung King Mao yang subur dan berat, bagaimana gua seperti ini bisa terbentuk? Saudaraku, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Biksu anggur bunga meninggal di sini, jadi pasti ada laba-laba 1000 li Erdwolf-nya di sini. Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam, merasakan ketidaknyamanan,
tatapannya muram, ya, tidak ada jalan keluar lain di sini. Laba-laba seribu li serigala tanah sangat besar, dia tidak akan bisa keluar dari celah yang baru saja kita lalui. Namun, ada kemungkinan seribu li serigala bumi direncanakan dan dibunuh oleh generasi keempat. Melihat dinding gambar itu, bahkan ketika biksu anggur bunga sedang bertarung, dia tidak memanggil laba-laba seribu li serigala tanah. Itu membuat situasinya semakin aneh. Gua ini tidak terbentuk secara alami, sehingga harus dibuat oleh biksu anggur bunga. Tanpa laba-laba seribu li serigala tanah, mungkinkah ada metode lain? Jia Jinseng memandang Fang Yuan dengan curiga. Kerutan Fang Yuan membengkak menjadi simpul saat dia merasa semakin tidak yakin. Dari informasi Jia Jinseng, dia menemukan sesuatu, sepertinya ada poin penting yang dia lewatkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Jia Jinseng juga berpikir, dinding gambar tidak lagi cukup untuknya. Setelah dia memastikan bahwa situasinya nyata, dia ingin menggali warisan biksu anggur bunga dari Fang Yuan. Tetapi saat ini, sesuatu yang tidak terduga bagi mereka berdua terjadi. Dinding gambar yang diputar tanpa henti, tiba-tiba mengubah citranya. Guru Gu yang terluka parah dan botak pucat mengganti video aslinya dan muncul di dinding. Dia lemah tergeletak di tanah, punggungnya menghadap ke dinding. Dada dan anggota tubuhnya terluka dalam, tetapi anehnya lukanya tidak berdarah, seolah-olah darah seluruh tubuhnya telah terkuras keluar. Saya biksu anggur bunga. Master Gu botak tertawa, ekspresinya terdistorsi karena kegilaan, orang masa depan, tidak peduli siapa Anda, untuk menanggung video ini dan membiarkannya diputar selama hampir 100 hari, itu membuktikan bahwa Anda tidak memiliki niat baik terhadap keluarga Gu Yue. Baiklah, Anda akan menjadi penggantiku. Seluruh warisanku adalah milikmu, tetapi aku punya syarat. Kamu harus memusnahkan klan Gu Yue untukku. Bunuh seluruh klan dan jangan biarkan siapapun hidup. Jia Jinseng tertegun di tempat, wajahnya membeku karena terkejut. Pembangkit tenaga listrik peringkat 5, warisan biksu anggur bunga. Dia tercengang, dan untuk sesaat otaknya berputar dan berpikir. Ya Tuhan, pembangkit tenaga listrik peringkat 5, apa artinya? Peringkat 3 adalah tetua keluarga, peringkat 4 adalah penguasa desa, dan peringkat 5 adalah penguasa gunung, mampu memerintah gunung dan melakukan apa yang dia inginkan. Berpikir bahwa di tempat kecil ini, ada warisan kekuatan Master Gu peringkat 5. Tunggu, biksu anggur bunga adalah pembudidaya iblis, jadi jika saya mewarisi kekuatannya, apakah itu tidak pantas? Tidak, kekuatan tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau kejahatan. Biksu anggur bunga ingin penggantinya menghancurkan klan Gu Yue, tetapi apakah saya benar-benar harus? Dia sudah mati, saya hanya perlu mengambil warisannya dan mengabaikan masalah itu. Ini adalah kesempatan, berkah. Bahkan dengan bakat kelas D saya, jika saya mewarisi warisan biksu anggur bunga, saya mungkin dapat meningkatkan bakat saya. Cacing Gu peningkat bakat langka itu, mereka mungkin bagian dari warisan. Jika saya mewarisi kekayaan ini dan menjadi Master Gu peringkat 4 atau 5, saya akan dapat bersaing dengan Jia Fu. Tunggu, saya hampir lupa, ada orang luar, apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku membagi warisan dengannya? Tidak, bunuh dia. Hanya dengan membunuhnya aku bisa melindungi rahasia ini. Ya, aku harus menenangkannya dulu, dan berbohong bahwa kita akan membagi harta karun itu. Menyingkirkan penjaganya, lalu menyerangnya dan membunuhnya di sini. Tempat ini sangat tersembunyi, itu bagus. Bahkan jika aku membunuhnya, tidak ada yang akan tahu. Meskipun dia memikirkan semua ini, itu hanyalah momen dalam kehidupan nyata. Memiliki rencana, dia menyipitkan mata dan mengungkapkan senyum palsu. Dia perlahan berbalik dan menghadap Fang Yuan tetapi saat dia hendak berbicara, dia melihat dua bilah bulan biru terbang ke arahnya. Pupil matanya melebar seukuran pin, jaraknya terlalu kecil, dia tidak bisa merespons tepat waktu. Anda, suaranya berhenti. Bilah bulan membidik secara akurat ke lehernya, dan dalam sekejap, tengkoraknya terbang ke udara, darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Setelah 2 detik, mayatnya jatuh ke tanah. Darah yang mendidih mengalir di dinding gunung, mewarnai tanaman merambat yang layu menjadi merah. Jangan terlalu banyak berpikir saat membunuh orang. Fang Yuan memandang mayat itu dengan lugas, lalu mengalihkan pandangannya ke dinding gambar.
Berpikir ada twist seperti itu di sini. Betapa menariknya, gumamnya saat matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Hujan turun dengan deras. Awan abu-abu menutupi langit, dan pegunungan yang terus-menerus jauh berbaur menjadi masa tinta hitam. Tirai hujan menjalin langit dan bumi bersama-sama. Retak, langit tiba-tiba memancar terang, dan sambaran petir melintasi langit seperti ular perak, lalu dalam sekejap itu hilang. Musim panas semakin dekat, dan akhir hujan lebat musim semi tampaknya membawa jejak kehangatan musim panas. Di Gunung Qingmao, hamparan besar bambu tombak hijau giok berdiri tegak dan lurus, menahan angin dan hujan. Tubuh bambu lurus seperti tombak seperti biasanya, ujung bambu menunjuk ke arah kubah langit biru. Di desa Guyue, barisan demi deretan rumah berpilar tinggi yang tak terhitung banyaknya bertahan melawan hujan lebat. Di luar desa, karavan sudah memulai perjalanan mereka sekali lagi. Hujan deras, perhatikan trotoarnya. Jangan tertinggal, Gu Master lebih baik menarik gumu dengan benar, terutama kumbang gemuk, jangan menghalangi jalan gunung lagi. Kalian sekelompok pejuang bela diri fana, lebih baik buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kehilangan satu hal dan Anda akan membayarnya. Ada aliran teriakan tak berujung naik dan turun berturut-turut dari karavan pedagang. Setelah singgah di desa Guyue selama 3 hari, sudah waktunya bagi karavan pedagang ini untuk meninggalkan tempat itu dan mengikuti jalur gunung melalui Gunung Qingmao dan menuju tujuan mereka berikutnya. Hujan lebat membersihkan langit dan bumi, dan jalan-jalan di sekitar desa diaspal dengan batu, ini masih baik-baik saja. Namun, setelah sekitar 500 meter, jalan akan berubah menjadi jalan pegunungan yang berlumpur dan sempit. Kepala ayam burung unta yang bangga terkulai, bulu pelanginya yang berwarna-warni basah kuyup di bawah hujan, menempel menjadi gumpalan, menjadi contoh ayam yang basah kuyup dan kusut. Cacing kumbang gemuk menggerakkan tubuhnya yang besar dan gemuk, berjalan sangat lambat ke depan. Air hujan menghantam baju besi hitamnya, membentuk aliran air, meluncur ke kedua sisi tubuhnya ke bumi. Laba-laba gunung berbulu juga basah kuyup, dan bulunya yang berwarna hijau hitam saling menempel. Sebaliknya, katak Gu dengan senang hati memanggil, membawa beban dan Gu Masters, melompat ke depan di gunung. Dan ular bersayap itu sudah menyingkirkan sayapnya, tubuh ular tebal itu dengan riang berjalan di atas air berlumpur. Untuk melindungi barang dan mencegahnya basah kuyup oleh air hujan, para Master Gu menunjukkan kemampuan magis mereka saat ini. Di atas beberapa kumbang gemuk besar berdiri Gu Masters di tengah. Kedua tangan mereka terangkat tinggi-tinggi, masing-masing memiliki cacing cahaya emas satu peregangan yang melayang di udara 1 inci dari telapak tangan mereka. Esensi purba tembaga hijau seperti aliran yang menguap saat terkonsentrasi ke dalam tubuh cacing cahaya emas One Stretch. Seluruh Gu berkedip seperti kacang emas, bertindak sebagai jantung, menopang kubah gelembung berwarna emas samar yang luar biasa. Kubah gelembung berbentuk belahan bumi memiliki ruang lingkup yang agak besar. Itu mampu menutupi satu cacing kumbang gemuk sepenuhnya dan masih memiliki sisa ruang. Saat hujan menghantam kubah gelembung, itu akan memantul, seperti memukul payung. Namun, cacing cahaya emas One Stretch semacam ini terus mengkonsumsi esensi purba, dan dalam jangka panjang, Master Gu peringkat 1 tidak akan bisa menerimanya lagi. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, seorang Gu Master berteriak, "Tidak lagi, esensi purba saya hampir habis, siapa yang bisa mengambil alih?" "Saya bisa." Hampir bersamaan, seorang Master Gu bergegas maju dan mengganti posisinya. Beberapa Master Gu yang menarik kereta atau mengendarai laba-laba gunung mengaktifkan Gu Sutra hijau di tubuh mereka. Di bawah pengaruhnya, rambut mereka mulai tumbuh dengan marah. Rambut orang normal memiliki setidaknya 100.000 helai. 100.000 helai rambut, masing-masing berukuran 5 hingga 6 meter, terjalin dan menutupi tubuh Gu Master bersama dengan kuda, membentuk jas hujan rambut yang tidak bisa ditembus. Gu Sutra hijau adalah cacing Gu peringkat 1, sering digunakan untuk pertahanan. Ini menggunakan 30% esensi purba tembaga hijau untuk mengaktifkan, dan bukan jenis pengeluaran berkelanjutan seperti cacing cahaya emas One Stretch. Gu Sutra hijau ini dapat dikombinasikan dengan peringkat 1 babi hutan hitam Gu untuk menjadi Gu Surai hitam peringkat 2. Black Mane Gu ketika diaktifkan tidak hanya melibatkan rambut di kepala, tetapi juga rambut di semua pori-pori. Dalam beberapa detik, tubuh Gu Master akan mendapatkan baju besi pelindung surai hitam.
Jalur kemajuan Black Money Gu adalah Gu peringkat 3 yang terkenal, Steel Money Gu. Selain cacing cahaya emas satu peregangan dan Gu Sutra hijau, banyak Master Gu Karavan juga memilih Gu laba-laba air. Terlihat ada lapisan tipis jas hujan biru di tubuh mereka. Di permukaan jas hujan, air bersirkulasi secara acak. Saat tetesan hujan menghantam jas hujan, itu akan segera menjadi bagian dari jas hujan. Karena Master Gu terus berendam di bawah hujan, jas hujan di tubuh mereka akan tumbuh lebih tebal. Sesekali Master Gu harus mendesak Gu laba-laba air dan membuang kelebihan air. Pada saat ini, jas hujan tebal akan direduksi menjadi lapisan tipis aslinya. Adapun para prajurit fana itu, mereka terus-menerus bergerak, mengawasi barang-barang di jalan berlumpur. Kebanyakan dari mereka mengenakan jas hujan yang terbuat dari jerami, tetapi dalam kesibukan dan kebingungan mereka, jas hujan jerami memiliki efek terbatas untuk menghindari hujan, sehingga mereka sudah basah kuyup oleh air hujan. Cuaca terkutuk ini, para prajurit mengutuk di dalam hati mereka. Dalam cuaca hujan, jalur pegunungan menjadi semakin sulit untuk dilalui. Di bawah cuaca ini, seniman bela diri mungkin kuat secara fisik tetapi mereka tetap manusia. Setelah tubuh mereka basah kuyup oleh hujan dan ditambah dengan persalinan intensif, mereka akan dengan mudah masuk angin. Terkena penyakit serius adalah konsekuensi yang paling ringan, mungkin mereka menangkap dampaknya, dan jika mereka terkena penyakit berat tertentu, itu mungkin menyebabkan mereka sakit parah dan ditinggalkan dalam perjalanan itu sendiri. Jika mereka menemukan jalan licin di jalur pegunungan, atau bertemu dengan binatang buas dan serangan cacing Gu, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. Karavan itu mungkin besar, dan memiliki banyak Master Gu. Tetapi setiap kali mereka melakukan perjalanan, akan selalu ada penurunan jumlah yang besar. Seniman bela diri fana paling banyak mati, sementara Gu Master juga mengalami luka dan korban. Jika karavan cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang buas yang bermigrasi skala besar, mereka bahkan mungkin akan musnah sepenuhnya. Selain bencana alam, ada juga masalah yang disebabkan oleh manusia. Di antara desa-desa, mungkin ada yang tidak menyambut karavan. Beberapa desa suka merampok orang luar. Kami akan pergi, sampai jumpa tahun depan. Beberapa Master Gu duduk di atas cacing Gu dan memutar tubuh mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Di pintu masuk desa, banyak orang berkumpul saat mereka mengirim karavan pergi dengan tatapan mereka. Kamu harus datang lagi tahun depan. Enggan melihat mereka pergi, anak-anak berteriak keras. Orang dewasa memiliki ekspresi yang lebih rumit. Jalan ke depan tidak terduga. Di masa-masa sulit ini, bagi mereka yang bisa datang ke desa tahun depan, berapa banyak yang masih menjadi wajah yang dikenal. Baik itu di karavan pedagang atau di desa, tidak mudah untuk mencari nafkah. Saat karavan pergi semakin jauh, saat kerumunan bubar, suasana pasar yang ceria dan ringan juga kemudian menghilang. Tempat asli yang telah mendirikan tenda dan toko sekarang ditinggalkan dengan kekacauan besar. Rumput-rumput telah diinjak terus-menerus oleh kerumunan, akar rumput dan tanah lumpur diinjak-injak. Air hujan menghantam permukaannya, segera membentuk lumpur dan banyak lubang kecil yang mengumpulkan air berlumpur. Selain itu, ada banyak sampah yang tersisa. Fang Yuan berdiri di lereng bukit terpencil, menyaksikan karavan pedagang dari jauh sendirian. Karavan pedagang itu seperti ular piton bunga yang gemuk dan berwarna-warni, berkelok-kelok melalui jalan pegunungan sempit di bawah hujan lebat kelabu, perlahan memasuki hutan pegunungan yang lebat. Ah, surga mengirimkan berkah mereka. Fang Yuan menghela nafas ringan. Dia memegang payung kertas kuning mentega, diam-diam berdiri di tengah hujan. Fang Yuan mengenakan pakaian kain rami paling polos, tubuhnya ramping, kulitnya membawa putih pucat seorang remaja berusia 15 tahun, rumpun rambut hitam bersih dan pendek di atas kepalanya. Ujung rambutnya sedikit bergetar tertiup angin di bawah payungnya. Sementara yang lain mengutuk cuaca, dia meratapi kemunculan hujan tepat waktu. Dia membunuh Jia Jinseng tadi malam dan membersihkan tempat kejadian, tetapi karena itu terjadi secara tak terduga, pasti ada area yang diabaikan. Apalagi dengan bau berdarah, karena gua tidak berventilasi, baunya tidak bisa menyebar dengan mudah. Dengan hujan ini, membersihkan udara dan lingkungan, sangat mengurangi kemungkinan terpapar dengan metode pelacakan bau. Retakan itu pasti memiliki air kecil yang mengalir ke bawah, dan begitu uap air tawar mengencerkan udara,
dia tidak akan terekspos untuk waktu yang singkat. Tentu saja, begitu waktu berlalu, kemungkinan terpapar meningkat. Di dunia ini ada semua jenis cacinggu, dan metode investigasi berlimpah, bahkan Fang Yuan hanya tahu sebagian dari mereka. Hujan menghasilkan suara derak yang menghantam payung kuning. Kemudian mengikuti bentuk payung, aliran air mengalir ke batu kapur di bawah kaki Fang Yuan, menghantam dan menciptakan percikan. Melihat karavan melengkung ke sudut, benar-benar menghilang ke hutan, Fang Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda lega, melainkan tampak muram. Meskipun kultivasi Jia Ginseng lemah dan memiliki sedikit bakat, dia memiliki status khusus. Orang-orang karavan semuanya sibuk dengan bisnis, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa dia hilang. Tapi begitu beberapa waktu berlalu, itu pasti akan ketahuan. Pada saat itu, Jia Fu akan kembali untuk menyelidiki, dan tantangan sebenarnya adalah saat itu. Kepala keluarga Jia dengan sengaja mengatur Jia Ginseng dan Jia Fu untuk berada di karavan yang sama, dia memiliki niat yang dalam. Dalam hal kultivasi, mereka adalah dunia yang berbeda. Dalam hal kelicikan, mereka juga tak tertandingi. Pengaturan seperti itu adalah untuk memberikan pukulan pada Jia Ginseng dan membiarkannya bersih dari kenyataan, dan menjalani hidup dengan damai. Pada saat yang sama dia menguji sifat Jia Fu, karena jika dia terlalu sombong pada Jia Ginseng, bagaimana dia bisa menyerahkan posisi kepala klan kepadanya. Jia Ginseng tidak pernah benar-benar memahami niat ayahnya. Meskipun dia memiliki kecerdasan, dia hanya berhasil menggaruk permukaan kecerdasan seorang pedagang, sayang sekali. Sayang sekali bidak pion yang begitu bagus. Fang Yuan merasa menyesal di dalam hatinya. Dengan pengalaman 500 tahun, dia dapat dengan mudah melihat melewati permukaan dan memahami sifat sebenarnya dari situasi tersebut. Ketika dia melihat perselisihan antara keduanya malam itu, dia bisa mengetahui hubungan yang rumit antara Jia Ginseng dan Jia Fu, dan dengan demikian dia memiliki rencana samar yang terbentuk di hatinya sejak saat itu. Dalam rencananya, Jia Ginseng adalah pion yang sangat cocok. Kultivasinya lemah tetapi dia memegang posisi tinggi di karavan, dan meskipun dia memiliki kecerdasan, dia memiliki sedikit pengalaman, sehingga Fang Yuan dapat dengan mudah memanipulasinya. Setelah dikendalikan, pion ini akan sangat berguna. Pertama, dia bisa membangun jaringan penyelundupan yang kuat melalui hubungannya, mempersiapkan diri untuk merebut harta karun dari pembunuhan di masa depan. Kedua, Fang Yuan bisa bersembunyi di latar belakang dan menggunakan dinding gambar untuk memicu konflik di antara tiga keluarga Gunung King Mao, menyebabkan perang saudara dan memungkinkannya untuk dapat menuai hasilnya. Ketiga, Fang Yuan bisa mengandalkannya untuk masuk ke interior keluarga Jia. Perselisihan keluarga Jia di masa depan menyebabkan kompetisi pertarungan berskala besar, itu akan menjadi urusan besar dengan banyak manfaat untuk diperoleh. Fang Yuan bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan hadiah terbesar untuk dirinya sendiri. Kultivasi saya masih terlalu rendah, sangat menahan saya dalam melakukan sesuatu. Jika ada pion untuk saya gunakan, saya dapat melakukan beberapa hal yang tidak dapat saya coba sendiri, itu tidak hanya nyaman tetapi juga menurunkan risiko melakukannya. Jika saya terungkap, saya bisa membuang pion dan tetap aman sendiri. Orang-orang di sekitarnya mengetahui situasinya dengan baik dan setia kepada keluarga, sehingga mereka tidak baik untuk dimanipulasi. Hanya orang luar seperti Jia Ginseng yang dapat digunakan lebih efisien untuk mengeksekusi rencanaku. Sayangnya, saya tidak menyangka Biksu Anggur Bunga meninggalkan warisan kekuatannya. Biksu Anggur Bunga adalah Master Gu peringkat 5, warisannya pasti lebih berharga daripada pion ini. Tentu saja, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi dalam menghadapi harta seperti itu, Jia Ginseng tidak bisa lagi dikendalikan, sehingga dia harus dibuang. Tidak ada yang akan berjalan lancar selamanya di dunia ini. Fang Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Warisan Biksu Anggur Bunga muncul dan mengganggu rencana awal Fang Yuan. Selain itu, setelah perubahan pada dinding gambar, semua video dan gambar hilang, hanya menunjukkan garis yang ditulis dengan darah, menyuruh Fang Yuan untuk menghancurkan dinding gambar dan mengungkapkan pintu masuk gua. Mengikuti jejak, dia akan bisa mendapatkan warisan. Tulisan darah hanya muncul selama beberapa napas sebelum menghilang, dan dinding gambar juga berubah kembali menjadi dinding gunung yang paling biasa.
Fang Yuan menghabiskan sepanjang malam membersihkan tempat pembunuhan, dan tidak punya waktu untuk mendobrak tembok. Membunuh Jia Jinseng dengan tergesa-gesa, ini akan meninggalkan banyak masalah bagiku di masa depan, dan aku hanya aman sementara. Meskipun saya berhasil menyingkirkan bukti, pasti akan ada masalah yang datang untuk saya di masa depan. Dalam hal ini, saya harus mengubah cara saya mengekspos cacing minuman keras. Saya juga tidak bisa pergi ke gua rahasia di balik celah dinding. Saya harus tinggal di desa pegunungan untuk beberapa waktu untuk mengantisipasi penyelidikan dalam waktu dekat. Fang Yuan berbalik dan memegang payungnya, berjalan di tengah hujan menuju desa. Tapi ini juga baik-baik saja. Saya dapat menghabiskan sejumlah besar batu purba selama periode ini untuk menyempurnakan esensi purba tahap menengah. Dengan menggunakannya, saya dapat memelihara aperture saya dan menerobos ke tahap tengah. Begitu saya mencapai tahap tengah, kekuatan saya akan berlipat ganda, memungkinkan saya untuk mendapatkan warisan dengan lebih mudah dan dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Warisan seorang pembudidaya iblis tidak selembut dan selembut seorang pembudidaya yang saleh, karena seringkali ada ujian dan tugas yang berbahaya, dan jika seseorang tidak dapat melewatinya, mereka harus membayar harga dengan nyawa mereka. Dunia sulit diprediksi, tetapi justru inilah yang membuatnya menarik. Fang Yuan tersenyum dingin. Gunung hijau di bawah hujan lebat memanjang terus-menerus dan tak berakhir, hijaunya bercampur abu-abu, tampak menyesakkan dan berat. Embusan angin bertiup, dan tetesan hujan sedikit miring, mengenai bahu Fang Yuan dan menyerangnya dengan semburan kedinginan. Dia memikirkan Jia Jinseng lagi. Menghela nafas dalam hatinya, dia berpikir, Jia Jinseng, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Sungguh membuang-buang pion yang bagus. Hujan turun selama 4 hari sebelum berhenti. Matahari terbit tinggi ke langit, merobek tirai hujan, sepertinya sedang membuka musim panas itu sendiri. Nafas musim panas samar-samar mulai datang. Cuaca menjadi semakin cerah dan tidak berawan, menyapu nafas sentimental musim semi, dan suhu perlahan naik. Di malam musim semi, jangkrik dragon pil yang hidup telah mundur, meringkuk ke tanah yang dalam untuk bertelur. Bambu tombak hijau yang ditemukan khusus di Gunung King Mao mulai tumbuh dengan liar, dan hampir setiap hari itu akan menunjukkan peningkatan tinggi yang jelas. Rumput dan pepohonan mulai berubah dari hijau zamrud menjadi warna hijau tua. Pegunungan hijau yang tidak pernah berakhir mulai terlihat lebih hijau dan subur. Cuacanya cerah sejauh ribuan mil, biru seperti kristal. Bang, bang, bang. Di tempat latihan di akademi, suara pukulan dan tendangan bisa terdengar. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, Gu Yue Mobei ditendang di perut oleh Fang Yuan, mundur 5 hingga 6 langkah, meninggalkan lingkaran yang ditentukan di gambar di arena. Instruktur seni bela diri berdiri di depan panggung dan mengevaluasi situasinya. Melihat ini, dia segera menyatakan, Gu Yue Mobei telah keluar dari panggung. Gu Yue Fang Yuan menang untuk ke-33 kalinya berturut-turut. Aku kalah darimu lagi. Gu Yue Mobei mengertakkan gigi, matanya menatap tepat ke arah Fang Yuan, tapi jangan sombong. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu. Aku sudah bisa merasakannya, hari itu sudah dekat. Fang Yuan menatapnya tanpa ekspresi, dan kemudian kelopak matanya terkulai ke bawah. Tendangan itu sebelumnya menyebabkan Anda mengalami pendarahan internal. Saya akan menyarankan Anda untuk mengobati cedera itu terlebih dahulu. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Gu Yue Mobei membalas di tengah jalan, ketika tiba-tiba ekspresinya berubah dan tenggorokannya menelan, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, ini pertama kalinya dia menderita cedera tingkat ini. Matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Instruktur seni bela diri bergegas dan menenangkannya. Jangan khawatir tentang tingkat cedera ini, Anda hanya perlu istirahat selama beberapa hari. Berhenti saja berlatih pukulan Anda dan jangan melakukan latihan berat selama periode ini. Saat dia selesai berkata demikian, dua Master Gu penyembuh yang sedang menunggu di luar bergegas dan dengan cermat membantu Gu Yue Mobei keluar. Gu Yue Mobei tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia menatap Fang Yuan dalam-dalam di matanya, dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, penyesalan, dan kemarahan. Mobei memiliki teknik bela diri yang bagus, tapi dia tidak bisa mengalahkan Fang Yuan. Fang Yuan terlalu baik, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Mo Bei benar-benar muntah darah, betapa menakutkannya. Saya tidak ingin melawan pria seperti ini. Tapi instruktur berkata hari ini adalah latihan pertempuran, di atas arena. Masing-masing dari kita harus naik dan bertarung sekali. Para siswa berdiri di luar arena, beberapa melihat ke arah Fang Yuan dengan ketakutan, beberapa menghela nafas tanpa henti, beberapa pucat sementara yang lain merasa gelisah. Di antara mereka, beberapa terluka. Beberapa memegang wajah mereka yang memar, beberapa memegang anggota tubuh mereka, terengah-engah. Yang lain berbaring di tanah, menggosok paha mereka. Lanjut, melihat tidak ada penantang yang datang, instruktur berteriak. Namun, tidak ada yang menjawab. Biasanya mereka yang berani menantang Fang Yuan hanya Gu Yue Mo Bei, Gu Yue Qi Chen dan Gu Yue Fang Zheng. Tapi ketiganya sudah dikalahkan. Keheningan menyapu para siswa saat yang lain bahkan menarik langkah mereka sedikit. Instruktur mengerutkan kening saat melihat ekspresi ketakutan mereka. Dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata tetua akademi, hari-hari ini, Fang Yuan menjadi terlalu dominan, kita harus menekannya. Siswa lain bahkan tidak bisa mengangkat kepala di bawah tekanannya, dan jika ini terus berlanjut, keberanian di hati mereka akan mendidih. Akademi kami memelihara harimau dan serigala pemberani untuk melawan musuh, bukan domba dan domba yang ketakutan. Ada apa dengan kalian semua? Tidak peduli seberapa kuat dia, Fang Yuan baru berusia 15 tahun, dia adalah salah satu teman sebayamu. Dia memiliki usia yang sama dengan Anda, makan makanan yang sama dengan Anda dan minum air yang sama. Dia tidak memiliki 3 kepala atau 6 lengan, dia bukan monster. Kumpulkan keberanianmu dan tunjukkan kebanggaan klan Gu Yue di dalam dirimu. Instruktur berteriak, mencoba yang terbaik untuk memotivasi para siswa. Tapi dia terlalu kuat, kita tidak bisa mengalahkannya. Teman sekelas yang melawannya berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mo Bei dipukuli sampai dia muntah darah. Fang Yuan semakin kejam dengan serangannya, instruktur, kami tidak berani melawannya. Para siswa berbicara dengan lembut, membalas dengan lemah. Instruktur menginjak amarah. Anak-anak muda yang bodoh ini. Dia jelas sebagai pengamat. Fang Yuan telah melalui 33 pertarungan berturut-turut tanpa istirahat di tengah. Meskipun dia terus-menerus menyesuaikan napasnya, staminanya sudah habis. Serangan Fang Yuan yang semakin tanpa ampun membuktikan fakta ini lebih jauh, dia tidak bisa lagi santai seperti sebelumnya, dia kehilangan kendali atas kekuatan dan situasinya. Jika seseorang berusaha lebih keras, kelelahannya akan terungkap. Hanya dengan beberapa orang lagi, dia bisa dikalahkan di atas panggung. Begitu Fang Yuan dipukuli, kehadirannya yang mendominasi akan berkurang tajam, keberanian siswa terbakar dan motif untuk menekan Fang Yuan tercapai. Tapi sekarang, para siswa terhalang oleh front keras Fang Yuan. Terkadang, yang mengalahkan seseorang bukanlah musuh yang kuat tetapi hatinya sendiri. Instruktur cemas dalam pikirannya, dan terus memotivasi mereka. Tapi dia tidak pandai dengan kata-katanya. Pada awalnya dia mengucapkan kata-kata yang sama untuk memicu kemarahan berdarah panas pada anak-anak muda dan menggerakkan beberapa penantang. Tapi sekarang dia telah mengatakan ini berkali-kali, anak-anak muda sudah mati rasa. Fang Yuan melipat tangannya dan menatap ini dengan dingin. Meskipun dia berdiri di tengah panggung, dia bertingkah seperti pengamat yang lengkap. Instruktur mendorong selama berabad-abad tetapi para siswa masih saling memandang, tidak ada yang bergerak. Instruktur bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan tidak berdaya. Dia menoleh ke Fang Yuan, dengan sedih menegur, Fang Yuan, kamu juga bersalah. Pukulan Anda semakin ganas di antara teman sekelas, Anda harus lebih lembut dan ramah, bagaimana Anda bisa menangani pukulan ganas seperti itu? Hati-hati mulai sekarang dan serang dengan hati-hati. Jika kamu menyebabkan teman sekelas lain muntah darah, aku akan menyatakan kehilanganmu dan mengusirmu dari panggung. Instruktur, kamu salah. Fang Yuan mendengus, tatapannya tidak menunjukkan kelemahan apapun, menatap tepat ke arah instruktur, berlatih dan bertarung, kita secara alami harus memberikan segalanya, jika tidak, bagaimana itu bisa mencapai tujuan pelatihan? Jangan bilang ketika kita berperang, kita juga harus meminta musuh kita untuk lebih lembut dan ramah. Instruktur itu marah, seranganmu kejam, kamu menyakiti teman sekelasmu dan kamu berani menggunakan logika bengkok. Instruktur, kamu salah lagi.
Fang Yuan tertawa dingin, kamu mengatur pertandingan latihan ini dan menaikkan hadiah kemenangan menjadi 20 batu purba. Tanpa dorongan Anda, apakah orang-orang ini akan terluka? Petik 2 tanda seru petik 2. Instruktur seni bela diri tidak pandai dengan kata-kata, dan dia menunjuk ke arah Fang Yuan dan cemberut, apakah kamu masih menginginkan hadiahnya atau tidak? Jika Anda berdebat lebih jauh, bahkan jika Anda mendapatkan tempat pertama, saya akan menyatakan Anda pecundang. Kamu sangat tidak kooperatif dan antisosial, dan kamu berani berdebat dengan gurumu, kamu tidak memiliki hak untuk mengklaim 20 batu purba sebagai hadiah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Ini hanyalah kompetisi yang hanya memberikan 20 batu purba, apakah menurutmu aku peduli? Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Di bawah tatapan putus asa kelas, dia berjalan keluar dari tengah arena. Meskipun dia tidak berhasil menjual dinding gambar, Fang Yuan masih memiliki beberapa ratus batu purba yang dimilikinya. Selain itu, tujuannya kali ini bukanlah batu purba. Anda, melihat Fang Yuan benar-benar berjalan menuruni panggung, instruktur tertegun tanpa kata-kata, menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Seorang remaja berusia 15 tahun, bukankah seharusnya dia kompetitif dan penuh semangat? Fang Yuan memiliki bakat bertarung seperti itu, bukankah seharusnya karakternya lebih dari itu? Bagaimana dia bisa mundur dari kompetisi seperti ini? Selain itu, Fang Yuan tidak memiliki latar belakang, dia harus ketat pada batu purba. Mengapa 20 batu purba tidak dapat menariknya? Pada titik ini, instruktur seni bela diri berdiri di tempat, tidak yakin harus berbuat apa. Fang Yuan tidak masuk ke dalam jebakan, tetapi segera meninggalkan panggung. Instruktur tiba-tiba menyadari, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Fang Yuan. Dengan statusnya, dia tidak dapat menemukan masalah dengan Fang Yuan secara langsung, dan memaksanya naik ke atas panggung bukan. Siswa di sekitarnya mundur, menjaga jarak dari Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di halaman, tanpa ada orang di sekitarnya. Dengan dia sebagai pusatnya, jari-jari 5 langkah di sekitarnya menjadi ruang hampa. Sayang sekali, jika mereka berada di samping Fang Yuan, mereka akan mendengar suara terengah-engah Fang Yuan. Stamina saya habis, Fang Yuan menghela nafas. Meskipun dia menunjukkan penampilan luar yang energik, di bawah pakaiannya, tubuhnya sedikit menggigil. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun dan tidak memiliki cacing gu yang relevan sebagai pendukung. Setelah 33 pertandingan, dia mendekati batasnya. Meskipun dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya dari kehidupan masa lalunya, selama ini, kemampuan tempur anak muda lainnya telah meningkat secara signifikan. Dari mereka, Fang Yuan sudah bisa merasakan tekanan yang menguatkan. Tekanan semacam ini tercermin dalam serangan Fang Yuan. Serangannya menjadi lebih keras saat dia secara bertahap kehilangan kendali atas kekuatannya. Dibandingkan dengan masa lalu, ketika mereka masih terlalu lemah dan dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah, anak-anak muda hanya akan berakhir dengan luka ringan. Tapi sekarang, kontrolnya atas arena semakin lemah, sehingga dia harus menyerang lebih keras untuk mempertahankan citranya. Pengalaman, bagaimanapun, tidak maha kuasa. Pikiran atau teknik apapun membutuhkan tubuh dengan fondasi yang cukup sebelum nilainya dapat terlihat. Fang Yuan menyipitkan matanya. Sebenarnya, dia sudah lama melihat melalui pikiran instruktur bela diri. Fang Yuan tidak terkejut, seolah-olah dia telah mengharapkan ini sejak awal, tekanan tetua akademi padanya. Setelah dia membunuh Gao Wan, orang-orang yang berani menantangnya berkurang. Ketika dia memeras mereka, bahkan lebih banyak orang yang tertindas oleh dominasi Fang Yuan tidak berani melawan, dan mereka dengan patuh menyerahkan batu purba mereka. Setelah waktu yang lama, citra Fang Yuan yang tak terkalahkan akan terbentuk. Ini akan meninggalkan beberapa trauma psikologis pada anak-anak muda dan membuat mereka tidak percaya diri dengan teknik seni bela diri mereka. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia membutuhkan Fang Yuan untuk memotivasi dan memaksa para siswa untuk berkembang, bukan untuk sepenuhnya memadamkan hasrat mereka untuk berperang. Dia ingin melihat kekalahan Fang Yuan. Begitu Fang Yuan dikalahkan, citra tak terkalahkan yang telah dia dirikan akan langsung dihancurkan. Pada saat yang sama, itu akan membangkitkan semangat juang para siswa. Setelah beberapa kemunduran, itu akan membentuk keinginan mereka menjadi gigih. Tetapi bagi Fang Yuan,
dia membutuhkan bentuk tekanan ini agar dia bisa memeras batu purba dengan lebih mudah. Jika dia dikalahkan, anak-anak muda akan menyadari kelemahannya dan menyerang bersama sekaligus. Meskipun Fang Yuan memiliki banyak batu purba di tangannya, pemerasan adalah sumber pendapatan utamanya. Tanpa sumber ini, dia akan menggali cadangannya. Dengan demikian, penampilan Fang Yuan di arena dan 33 kemenangan berturut-turut hanya untuk mempertahankan pencegahannya terhadap para siswa, dan bukan untuk hadiah 20 batu purba. Jika dia menghindari pertempuran sejak awal, itu akan menunjukkan kelemahannya, dan jika itu terus mengamuk, dia akan mengungkap kelemahannya. Apa yang kalian semua tunggu? Mengapa tidak ada yang naik ke atas panggung? Lanjutkan. Hadiah pertama adalah 20 batu purba, kalian semua tidak menginginkannya lagi. Instruktur berteriak setelah keluar dari pikirannya. Siswa lainnya mulai termotivasi. Fang Yuan sudah meninggalkan panggung, dan bagi mereka, itu adalah batu besar yang keluar dari pikiran mereka. Aku akan pergi, aku akan datang. Dua anak muda berdesakan di atas panggung dan mulai bertanding. Sai, jika aku tahu ini, aku akan menunggu dan tidak terburu-buru naik ke atas panggung. Maka saya tidak akan terlempar dari panggung oleh Fang Yuan. Sayang sekali, mengira Fang Yuan pergi. Dia benar-benar berani, lihat bahkan instrukturnya bingung apa yang harus dilakukan dengannya. Mendengar bisikan mereka, instruktur merasakan reputasinya runtuh. Dia sangat gelisah di dalam hatinya dan ingin menghukum Fang Yuan secara menyeluruh. Namun, Fang Yuan tidak melakukan kesalahan, dan meninggalkan panggung atas kemauannya sendiri diizinkan. Instruktur itu tidak berdaya dan murung. Akhirnya dia memandang Fang Yuan dan menatap yang terakhir dengan marah. Bibir Fang Yuan sedikit melengkung ke sudut saat dia berpikir, metode kasar seperti itu, instruktur ini sedikit imut. Sepasang mata serius menatap tempat latihan yang jauh. Tetua akademi berdiri di jendela lantai 3, melihat semua yang terjadi di arena. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Begitu Fang Yuan meninggalkan panggung, dia merasakan kekhasan di hatinya, tidak menyangka Fang Yuan melakukan ini. Anak ini, dia agak sulit untuk ditangkap. Dia mahir dalam aturan akademi, dan biasanya tidak akan melakukan kesalahan apapun. Meskipun dia tidur di kelas, begitu dia ditanyai pertanyaan yang dapat dia jawab dengan benar, meninggalkan orang lain tanpa kekurangan untuk dipilih. Mencoba untuk mendapatkan kelemahannya untuk menekan dominasinya akan sulit. Tetua akademi tidak bisa membantu tetapi mengembangkan sedikit rasa benci terhadap Fang Yuan. Sebagai seorang guru, dia secara alami menyukai siswa yang patuh dan cerdas, dan membenci siswa nakal yang tidak mematuhi aturan. Tetapi menjadi tetua akademi selama bertahun-tahun, pengalamannya sangat kaya, dia telah melihat berbagai jenis siswa. Di antara mereka dia telah melihat orang-orang yang sangat patuh yang mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Ada juga yang menimbulkan masalah siang dan malam, terus-menerus melanggar aturan. Hatinya sudah menjadi tenang seperti air, tidak memihak kepada semua orang. Pada saat yang sama, dia mengukir frasa, sebagai seorang guru, seseorang harus memperlakukan semua siswa dengan adil, di sudut kanan mejanya, memperlakukannya sebagai motonya. Dia tidak pernah merasa jijik seperti itu pada seorang siswa. Merasakan kebencian di dalam hatinya, tetua akadem juga sedikit terkejut. Di tahun-tahun sebelumnya, bahkan terhadap siswa yang paling nakal, dia mampu menanganinya dengan hati yang besar, mentolerir tindakan mereka. Tetapi ketika datang ke Fang Yuan, mengapa dia kehilangan rasa tidak memihak ini? Dia memikirkannya lagi, dan akhirnya menyadari alasannya. Anak laki-laki bernama Fang Yuan ini, dia memiliki bentuk arogansi dalam darahnya. Tampaknya dari dasar-dasar bahwa Fang Yuan tidak menghormati gurunya atas status mereka. Terhadap instruktur seni bela diri sebelumnya, dia tidak hanya tidak mematuhinya, tetapi bahkan menegurnya di depan umum. Sebenarnya, kasus-kasus membalas guru seperti itu biasa terlihat di tahun-tahun sebelumnya. Namun, anak-anak itu selalu memiliki tataran pikiran yang gelisah. Mereka memberontak, marah atau keras kepala. Tetua akademi, jelas bahwa semakin gelisah anak-anak muda, semakin menyiratkan bahwa mereka takut di dalam hati mereka. Tapi Fang Yuan tidak, dia tidak memiliki rasa takut di hatinya sama sekali, seolah-olah dia telah melihat melalui trik akademi. Ekspresinya menyendiri, dan bahkan setelah dia meninggalkan panggung,
Ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda berubah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Ya, dia memperlakukan masalah tidak mematuhi gurunya sebagai masalah sepele yang tidak penting. Secara sederhana, dia tidak takut. Hanya poin inilah yang menyebabkan tetua akademi sudah merasa tidak bahagia, mengembangkan rasa jijik padanya. Tetua akademi bisa menahan siswa yang lebih memberontak daripada Fang Yuan, atau seorang remaja 10 kali lebih nakal darinya. Itu karena para siswa ini tahu ketakutan dan bergerak berdasarkan emosi gelisah mereka. Selama mereka takut, selama mereka impulsif, mereka akan mudah dimanipulasi dan tidak akan lepas kendali. Tapi Fang Yuan tidak. Dia tenang dan tidak peduli, tidak memperlakukan guru-gurunya dengan hormat. Dia tidak hormat. Seseorang yang tidak menghormati klan, bahkan jika mereka diasuh, bagaimana mereka bisa berguna bagi klan? Begitu mereka muncul, orang seperti ini, mereka harus ditekan, mereka harus ditekan. Jika tidak, keberadaannya akan menciptakan rasa tak tertahankan pada para siswa. Dalam jangka panjang, itu akan mempengaruhi yang lain, menyebabkan mereka kehilangan rasa hormat mereka kepada guru mereka, dan sebagai akademi, bagaimana lagi kita akan mengelola siswa? Tetua akademi menyipitkan matanya, membuat keputusan dalam benaknya. Tapi kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi bermasalah dengan sangat cepat. Bagaimana dia akan menekan Fang Yuan? Fang Yuan tidak melakukan kesalahan, tidak ada kelemahan yang bisa dia eksploitasi. Sikap licik Fang Yuan memberinya rasa tidak berdaya. Dia belum pernah bertemu dengan siswa seperti ini, yang begitu akrab dengan aturan dan regulasi akademi. Sebagai tetua akademi, dia selalu tidak memihak kepada semua siswa. Dia tidak bisa seperti gangster kumuh dan sengaja mencari masalah dengan anak muda seperti Fang Yuan. Dia telah menaruh harapannya pada instruktur seni bela diri, tetapi sekarang dia sangat kecewa. Tampaknya untuk menekan dominasi Fang Yuan, kita hanya bisa menunggu sampai semua siswa lain maju ke peringkat 1 tahap tengah. Kemajuan seorang Gu Master sebagian besar dipengaruhi oleh bakat mereka. Dengan pengalamannya yang kaya sebagai tetua akademi, dia telah menghitung sebelumnya di dalam hatinya, orang-orang yang memiliki peluang terbesar untuk maju lebih dulu adalah Gu Yue Fang Zheng, Qi Chen dan Mo Bei. Mereka masing-masing adalah peringkat A dan 2 kelas B, dan dengan bantuan orang tua mereka di belakang mereka, mereka tidak kekurangan batu purba. Tidak peduli mana dari ketiganya, mereka kemungkinan besar akan menjadi yang pertama maju ke kultivasi tahap menengah peringkat 1. Gu Yue Fang Zheng, Qi Chen dan Mo Bei, ketiganya adalah benih harapan kami musim ini. Tetua akademi melihat ke arena dan menghela nafas. Dengan tatapannya yang berpengalaman, dia bisa tahu, di arena, meskipun para siswa tampak berdiri dengan santai, mereka secara halus sudah terbagi menjadi 3 faksi. Dalam satu lingkaran adalah Gu Yue Qi Chen dan sekelompok anggota klan seumuran, semuanya berkerumun di sekelilingnya. Inti lingkaran kedua adalah Gu Yue Fang Zheng, dan generasi muda faksi pemimpin klan secara halus mendukung jenius bakat kelas A ini. Lingkaran ketiga dipimpin oleh Gu Yue Mo Bei. Dia sudah dirawat karena cedera internalnya dan berdiri di arena dengan wajah pucat. Teman-teman sekelas di sampingnya bertanya kepadanya tentang kondisinya. Ini adalah arti membiarkan mereka bersaing satu sama lain. Melihat ketiga faksi itu, tetua akademi sangat gembira dan tertawa. Membiarkan para siswa bebas bersaing, ini bukan hanya untuk memelihara indera pertempuran mereka, tetapi juga untuk memilih karakter tipe pemimpin sebelum waktunya. Di musim-musim sebelumnya, mereka harus menunggu hingga akhir tahun untuk memiliki kapasitas untuk mengembangkan lingkaran mereka sendiri. Tetapi pada tahun ini, karena penampilan Fang Yuan, pemerasannya telah memunculkan perbedaan lebih cepat. Melawan Fang Yuan, satu-satunya yang berani bersaing dengannya adalah Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Chen. Setelah sekian lama di bawah pengaruh yang tak terlihat, anak-anak muda lainnya akan secara otomatis menganggap ketiganya sebagai pemimpin. Selama tidak ada kecelakaan, ketiga lingkaran sosial ini akan menjadi tata letak petinggi keluarga masa depan. Tapi faksi-faksi ini masih belum stabil. Di dalamnya, masih ada siswa yang bergerak. Setelah ketiganya memimpin dan maju ke tahap tengah terlebih dahulu, saya akan memberi mereka posisi ketua kelas dan wakil ketua. Dengan diferensiasi itu, mereka akan mendapatkan otoritas, dan ini akan memperkuat lingkaran sosial mereka, pikir tetua akademi itu.
Tentu saja, ada seseorang yang tidak berada di dalam kedua faksi. Hanya satu orang, dan itu adalah Fang Yuan. Mendekati orang yang lebih kuat adalah sifat manusia. Faktanya, meskipun Fang Yuan memeras para siswa dan bertindak melawan para siswa, ada sejumlah anak muda yang ingin melekat padanya. Namun, mereka ditolak oleh Fang Yuan. Baginya, hanya mereka yang berguna adalah pion, dan anak-anak muda ini memiliki nilai yang terlalu sedikit. Ini juga alasan lain mengapa tetua akademi membenci Fang Yuan. Dia terlalu antisosial, tidak mau berintegrasi ke dalam tim. Bagi orang-orang seperti dia, kendali klan atas mereka tidak sebanyak anak-anak muda lainnya. Tatapan tetua akademi sekali lagi melesat ke arah Fang Yuan di arena. Fang Yuan berdiri sendirian di salah satu sudut dengan tangan di belakang punggungnya, kelopak matanya sedikit tertutup, memungkinkan para siswa untuk memperebutkan hadiah mereka. Bahkan dengan persaingan yang memanas, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sekitarnya kosong, tidak ada anak muda yang mau berdiri bersamanya. Sangat jelas, dia juga tidak ingin orang-orang ini berada di dekatnya. Fang Yuan berdiri di sana sendirian, diselimuti kesepian. Dia melayang di luar faksi. Tapi aku tidak perlu terlalu khawatir. Fang Yuan ini masih muda dan bisa diubah perlahan. Tatapan tetua akademi bersinar, dan dia berpikir dalam-dalam. Selanjutnya adalah pembentukan ketua dan wakil ketua kelas. Setahun kemudian, kami akan dibagi menjadi beberapa kelompok, menciptakan pemimpin tim dan asisten pemimpin. Setiap tahun akademik juga memiliki segala macam kehormatan dan penghargaan, seperti penghargaan bunga merah kecil, hadiah kain leher biru, dan 5 hadiah siswa berprestasi. Dia ingin berkultivasi sehingga dia membutuhkan sumber daya, sehingga dia harus bersaing untuk posisi dan hadiah ini. Seiring berjalannya waktu, dengan interaksi di antara para siswa, dia pasti memiliki kekerabatan, persahabatan, dan cinta sebagai pengekangannya. Saya tidak perlu khawatir dia berada di luar kendali klan. Tahun-tahun ini, tetua akademi secara bertahap memahami sesuatu. Ketika anggota klan baru lahir, mereka akan dicuci otak oleh klan. Pertama, mereka akan diajarkan sistem nilai tertinggi klan. Selanjutnya mereka akan masuk ke pendidikan moral dan belajar tentang keindahan dan pentingnya kekeraatan, persahabatan, cinta. Setelah itu, mereka akan diajarkan kehormatan, dan dalam proses tumbuh dewasa, banyak sumber daya seperti hadiah akan digunakan untuk menarik mereka. Menggunakan peran yang diberikan kepada keluarga, mereka akan memilih dan merekrut anggota klan yang paling setia ke dalam faksi mereka. Jangan meremehkan peran kecil seperti ketua atau wakil ketua, karena begitu mereka menjadi salah satu dari peran ini, mereka akan menjadi bagian dari administrasi klan. Di bawah sistem seperti itu dengan pengaruh konstan, di satu sisi membawa manfaat memiliki otoritas dan manisnya kekuasaan, sementara di sisi lain, itu membawa masalah melepaskan diri dari sistem. Wortel di tangan dan tongkat di tangan lainnya, siapa yang bisa melepaskan diri dari sistem ini? Bahkan orang yang paling liar atau yang paling kesepian pun secara bertahap akan menjadi bagian dari keluarga. Orang tanpa kesetiaan juga akan dipelihara menjadi satu dengan kesetiaan. Tanpa kekerabatan, persahabatan atau cinta, mereka akan tetap berkembang. Ini adalah kekuatan sistem. Inilah kekuatan aturan. Ini adalah cara klan untuk bertahan hidup. Malam tiba-tiba, bulan itu seperti piring perak, muncul di antara awan. Bintang-bintang yang terbentang tipis menghiasi sekelilingnya. Gu Yue Mobei berdiri di halaman, mengangkat kepalanya ke atas, matanya berkilauan di bawah pantulan bulan. Adik laki-laki, ku dengar kamu terluka hari ini. Di belakangnya, suara saudara perempuannya Gu Yue Moyan bergema. Kakak, kamu khawatir setelah dipukuli sampai aku muntah darah hari ini, aku akan mengalami trauma yang bertahan lama. Mobei berbalik dan mengerutkan bibirnya. Melihat kakaknya tertawa, hati Mo Yan terasa tenang. Meskipun dia benar-benar khawatir, dia malah berkata, tidak mungkin, kakak besar di sini paling memahamimu. Saudara yang baik, Anda memiliki kemauan yang gigih, kepala masa depan keluarga Mo kami. Bagaimana kamu bisa ketakutan dengan luka sekecil itu? Hehehe, aku tahu kakak paling menyayangiku. Mobei menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia tertawa malu-malu. Kamu tahu apa, saudari? Di bawah cahaya bulan, mata remaja berusia 15 tahun ini bersinar terang. Meskipun saya gagal kali ini,
saya mendengar Fang Yuan terengah-engah selama pertandingan. Saat itu dia dengan mudah mengalahkan saya dalam 2 atau 3 serangan dengan sikap yang tenang dan tenang. Tapi terengah-engahnya sudah mengungkapkan kelemahannya. Dia jelas tidak sekuat yang dipikirkan orang lain. Suatu hari, saya akan mengalahkannya dengan adil dan adil. Bagus, seperti yang diharapkan dari pria baik dari garis keturunan Mo saya. Mo Yan tertawa, menepuk kepala kakaknya, menunjukkan keprihatinan di wajahnya. Namun, kamu menderita luka dalam, jadi tolong jangan berlatih seni bela dirimu beberapa hari ini. Jangan sentuh kakak kepalaku, aku sudah cukup tua. Mo Bei mengangkat bahu, menggunakan nada tidak senang. Saya mengerti apa yang Anda katakan, saya punya rencana. Beberapa hari ini, saya akan memelihara dinding aperture saya. Untuk benar-benar terobosan dari tahap awal ke tahap tengah dan mendapatkan posisi ketua kelas, dan menekan dominasi Fang Yuan. Saya akan memberi tahu dia bahwa, yang benar-benar penting bagi kultivasi Gu Master masih bakat. Saya senang Anda bisa berpikir seperti ini. Saya hanya wakil ketua terakhir kali. Jika Anda berhasil menjadi ketua, itu akan memenuhi penyesalan saya juga. Jangan khawatir saudari, posisi ketua, saya pasti harus mendapatkannya. Pada saat yang sama, di keluarga Qi, di dalam ruang rahasia, hanya ada satu obor, menempel pada lubang di dinding batu kapur. Nyala api menyala, menerangi ruangan kecil ini. Salah satu dari 2 tetua yang berkuasa, Gu Yue Qi Lian, sedang duduk menghadap cucunya, Gu Yue Qi Cheng. Keduanya duduk di atas sajadah dengan bayangan mereka diproyeksikan di tanah, goyah dengan kedipan nyala api. Gu Yue Qi Lian mengulurkan tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk menyentuh area perut Qi Cheng. Wajah Gu Yue Qi Cheng penuh dengan kecemasan, pikirannya memasuki lubangnya, menekan riak di lautan purbanya dengan seluruh konsentrasinya. Di dunia ini, tidak ada 2 daun pohon yang identik. Sama halnya dengan Gu Masters, tidak ada esensi purba yang identik juga. Setelah esensi purba dari sumber eksternal memasuki bukaan, itu akan menghasilkan resistensi alami dari esensi purba asli di bukaan. Jika Gu Yue Qi Cheng tidak menekannya, dan malah membiarkan esensi purbanya untuk melawan, itu akan mengakibatkan bentrokan antara esensi. Reaksi intensif seperti itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada bukaan. Laut purba bukaan adalah fondasi dan akar kultivasi Master Gu, dan sangat penting. Setelah aperture rusak, setidaknya kultivasi seseorang mungkin lebih rendah, tetapi jika parah, bakat laten mereka juga dapat diturunkan. Setelah lubang benar-benar hancur, Gu Master akan segera mati. Setelah beberapa saat, Gu Yue Qi Lian secara bertahap berhenti mentransmisikan esensi purbanya, perlahan mengambil kembali tangannya. Gu Yue Qi Cheng menarik napas lega, tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Terima kasih kakek, karena telah memelihara bukaanku dan mentransfusikan esensi purba kepadaku setiap 3 hari. Itu sulit bagimu. Dahi Gu Yue Qi Lian penuh dengan keringat, dan dia menghela nafas dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Bakatmu hanya kelas C, jadi jika kita mengandalkan kemampuanmu saja untuk naik ke tahap tengah, itu akan memakan waktu lama. Waktunya biasanya 2 kali kelas B, dan 4 kali kelas A. Dalam situasi seperti itu, bakat Anda akan terungkap. Jadi, meskipun metode ini berbahaya, kita harus menggunakannya. Cucu mengerti niat kakek. Selama kamu mengerti, orang tua itu menghela nafas, metode ini juga memiliki sekuel lain. Setelah aperture Anda dipelihara oleh esensi purba perak saya, meskipun esensi purba perak memiliki efek yang lebih besar, itu masih merupakan sumber eksternal esensi purba bagi Anda. Selanjutnya, bahkan jika dinding bukaanmu berubah dari dinding terang menjadi dinding air, itu masih akan bercampur dengan energiku. Semakin banyak energi eksternal yang ada, semakin tidak murni bukaanmu, dan ini akan menghambat bakatmu, membatasi perkembanganmu di masa depan. Gu Yue Qi Cheng menggigit bibirnya, kakek, untuk masa depan keluarga Qi, saya bersedia mengorbankan prospek masa depan saya. Gu Yue Qi Lian senang, membelai janggutnya. Ada baiknya kamu memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi surga selalu meninggalkan secercah harapan bagimu, karena kamu belum putus asa. Jika kita dapat menemukan gua air pembersih, itu akan dapat membersihkan dinding bukaan Anda dan membuang semua energi eksternal di laut bukaan Anda, menghilangkan sekuel ini.
Selain itu, saya juga menggunakan hubungan saya untuk mencari cacing minuman keras untuk Anda. Cacing ini mampu membantu Master Gu peringkat 1 menyempurnakan esensi purba mereka dan menaikkannya dengan satu alam kecil. Dengan cara ini esensi purba yang dimurnikan akan menjadi esensi purba tubuh Anda sendiri dan bukan esensi eksternal. Menggunakan cara ini untuk memelihara bukaan Anda tidak meninggalkan dampak dan risiko, ini adalah efek pengasuhan yang jauh lebih baik. Gu Yueqilian sangat gembira. Terima kasih kakek. Namun, cacing minuman keras sulit ditemukan. Di antara cacing Gu peringkat 1, cacing minuman keras, Gu babi hutan, dan kutu bukudel, semuanya adalah Gu yang sangat langka. Begitu mereka muncul di pasar, mereka akan segera direnggut. Tentu saja, ada juga beberapa Gu di dunia ini yang dikabarkan akan mengubah bakat Master Gu. Tetapi pada usia ini, kakek belum pernah melihatnya, hanya mendengar desas-desus sesekali tentang mereka. Orang tua itu menjelaskan, angin malam bertiup lembut dari jendela dan masuk ke dalam ruangan. Gu Yue Fangzeng duduk di tempat tidurnya dengan mata tertutup, memegang batu purba di kedua tangan. Laut purba tembaga hijau mengamuk tanpa angin, ombak menghantam dinding bukaan putih. Dia memiliki bakat peringkat kelas A, dan esensi purbanya menempati 80% dari bukaan. Tingkat pemulihan alaminya adalah 2 kali lipat dari Fang Yuan. Dengan keuntungan yang diberkati Tuhan seperti itu, dia sudah mendekati peringkat 1 tahap tengah. Fiuh. Beberapa saat kemudian, Gu Yue Fangzeng menghembuskan napas dan membuka matanya. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang di luar jendela, rumah-rumah bambu hijau kebiruan tersusun dalam satu baris. Pemandangan kedamaian dan harmoni. Waktu selalu berlalu saat berkultivasi. Dalam sekejap mata, sudah larut malam, gumam Fangzeng pelan. Dia perlahan membuka tangannya, dan 2 tumpukan bubuk batu jatuh ke lantai di depan tempat tidurnya. Setelah esensi batu purba diambil sepenuhnya, itu akan berubah menjadi tumpukan bubuk. Melihat tumpukan bubuk, Fangzeng mengerutkan kening. Dia mengeluarkan kantong uangnya, itu sudah hampir kosong. Membukanya, dia melihat 3 batu purba tersisa di dalamnya. Fangzeng akan mengambil 3 buah setiap 7 hari dari akademi sebagai sumber daya, tetapi karena Fang Yuan akan merebut sepotong darinya, dia hanya memiliki 2 tersisa setiap minggu. Paman dan bibi juga akan memberinya biaya hidup, tetapi itu juga 3 batu setiap 7 hari. Hanya dengan batu-batu purba ini, bagaimana itu cukup? Fangzeng bertekad untuk melampaui saudaranya Fang Yuan, jadi dia berinisiatif untuk mendekati paman dan bibinya beberapa kali untuk memohon beberapa batu purba. Setelah berkali-kali, bibinya akan mencarinya untuk mengobrol dari hati ke hati, memberitahunya tentang betapa miskinnya keluarga itu, dan bagaimana mereka mengalami kesulitan arus kas, tidak memiliki uang cadangan yang tersisa. Sejak itu, Fangzeng tidak memiliki keinginan untuk terus bertanya. Ayah dan ibu sudah melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukung kultivasi saya. Saya tidak bisa mempersulit mereka dan meminta lebih banyak batu purba. Saya hanya punya 3 yang tersisa. Saya hanya bisa lebih hemat. Jika saya menggunakan 1 potong sehari, saya akan memiliki cukup untuk 3 hari. Saya merasa bahwa dalam 3 atau 4 hari, saya pasti akan maju ke tahap tengah. Satu-satunya hal adalah, bagaimana kemajuan kakak laki-laki sekarang? Berpikir begitu, Fangzeng tanpa sadar melihat ke arah tempat tinggal akademi. Saya memiliki bakat kelas A, sedangkan kakak laki-laki hanya memiliki bakat kelas C. Kecepatannya pasti lebih lambat dari saya. Kakak laki-laki bukan tandingan saya kali ini. Kakak, saya akan memberitahu Anda kekuatan sebenarnya dari bakat kelas A. Memikirkan hal ini, Fangzeng mengepalkan tinjunya. Asrama akademi. Pintu Fang Yuan tertutup rapat. Dalam kegelapan, dia tidak tidur, tetapi duduk di tempat tidurnya. Kultivasi guru Gu tidak dapat menggantikan tidur. Biasanya saat ini, Fang Yuan sudah tertidur. Namun dalam berkultivasi hari ini, dia sudah merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah. Sebaiknya aku tidak tidur malam ini, aku akan langsung bergegas ke panggung tengah. Matanya bersinar dengan tekad. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan pikirannya masuk ke lubang. 44% dari Laut Purba Tembaga Hijau. Beberapa saat yang lalu, mereka semua disempurnakan menjadi esensi purba tahap tengah berwarna hijau pucat oleh cacing minuman keras. Bangkit.
Dengan pikiran, laut purba tembaga hijau yang damai mulai bergejolak. Keributan semakin besar, sampai ombak terbentuk. Percikan, percikan, percikan. Gelombang berpacu satu sama lain, bergegas menuju dinding bukaan di sekitarnya. Seperti menabrak terumbu karang, sebagian besar esensi purba akan pecah menjadi riak zamrud dan menyatu kembali ke laut. Sejumlah kecil esensi purba dihabiskan, berubah menjadi sedikit energi tak terlihat, menembus ke dinding bukaan cahaya berwarna putih. Bangkit lagi, pikir Fang Yuan saat riak zamrud menjadi lebih besar. Ombak sebelumnya seperti kelinci dan anjing, tetapi sekarang mereka seperti pasukan kuda, berbaris menuju dinding bukaan. Naga seperti kuda, ombak seperti langit. Esensi purba dihabiskan dengan cepat, dan ketinggian air turun tajam. Percikan, percikan, percikan. Ombak menghantam tanpa henti, akhirnya menghasilkan perubahan. Dinding berwarna putih tiba-tiba bergetar, warna putih yang awalnya lembut memancarkan kecemerlangan yang menusuk mata. Melihat pemandangan ini, Fang Yuan sangat gembira karena dia tahu bahwa bagian penting telah tiba, dan dia dengan cepat mengaktifkan semua esensi purbanya untuk bergegas ke dinding. Cahaya putih menjadi lebih terang, sinar cahaya terdistorsi dan kusut bersama, memberi orang perasaan tebal. Setelah lebih dari 10 napas, strip putih pita cahaya muncul di dinding cahaya, dan strip itu bertabrakan satu sama lain seperti air yang mengalir tanpa henti. Dalam proses tabrakan, mereka terus bergabung dan bergabung, membentuk cahaya putih yang mengalir. Akhirnya, cahaya yang mengalir berkumpul menjadi satu bagian dan menutupi dinding cahaya sepenuhnya. Cahaya putih meredup, dan dinding cahaya putih asli dari lubang hilang, digantikan oleh lapisan dinding air putih berbentuk bulat. Permukaan dinding cahaya halus tanpa kotoran. Dinding air bagaimanapun, lebih tebal dari dinding cahaya, riak cahaya mengalir dan berkedip-kedip di atasnya. Laut purba mendapatkan kembali kedamaiannya, bukaan masih memiliki 20% esensi purba yang tersisa. Saya maju ke tahap tengah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, membuka matanya. Sinar matahari yang cerah merayap masuk melalui bukaan di tirai. Tanpa disadari, malam telah berlalu, dan hari sudah pagi. Bersambung.